Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Slawi Ibu Sunarni MPD, yang terhormat calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tegal, guru penggerak calon, oh iya, Bapak Sugiyarto SPD dan Ibu Nur Rahmawati SPD, yang terhormat Bapak Ibu partisipan dalam kegiatan diseminasi budaya positif untuk calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Tegal tahun 2023. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ruangan yang baik dan sejuk ini kita dipertemukan dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, memberikan kesehatan dan memberikan rahmat hidayah sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Sholawat serta salam tak tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di hari akhirat nanti. Bapak dan Ibu peserta diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tegal tahun 2023. Bifadli subhanahu wa ta'ala rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, semoga Tuhan makbulan amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 1 Slawi. Kepada beliau Ibu Sunarni MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pak Bu Nur Rahmawati dan Pak Giarto yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami banggakan, Bapak Ibu peserta forum diskusi tentang budaya positif di sekolah yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami banggakan. Alhamdulillah atas izin Allah pada siang hari ini kita bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat. Tentunya ini adalah sebuah karunia besar yang dicurahkan oleh Allah. Oleh karena itu tidak ada kata yang patut kita ungkapkan selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, matur nuwun sangat Pak Ki dan Mbak Nur yang sudah menggelar kegiatan ini. Lah, setiap Bapak Ibu, setiap hal kumpul-kumpul seperti ini dan membahas sesuatu, maka insya Allah akan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi dianggapnya kalau Pak Ustadz Maufur itu memberikan istilah itu majelis ilmu, ngaten nggih Pak nggih. Ini dianggap ini adalah majelis ilmu yang nanti insya Allah akan memberikan manfaat. Budaya positif itu adalah 60%. Ini saja Bapak Ibu yang kami sampaikan. Matur nuwun sangat dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Kepala SMA Negeri 1 Selawi, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf karyawan tata usaha SMA Negeri 1 Selawi. Marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga sampai sore hari ini kita masih sehat dan berada di ruangan ini untuk melanjutkan acara diseminasi budaya positif dari kami calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tegal. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya. Semoga kita nanti bagian dari umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Mohon izin Ibu, hari ini saya melanjutkan dari materinya Pak Giarto tadi, dan intinya kita saat ini adalah belajar bersama, karena pada dasarnya betul yang disampaikan Pak Giarto tadi, yaitu materi budaya positif ini sudah ada di PMN, sehingga ini kita mengingatkan kembali dan mengulas kembali, bahkan mengaplikasikan dalam praktek nyata yang sudah dilaksanakan kami. Untuk selanjutnya materi yang keempat, ini tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini ada 4 gambar lingkaran, yang pertama itu belonging, terus kemudian power, dan kemudian fun, dan yang keempat freedom. Di sini tentunya kalau kita kehidupan manusia itu kita membutuhkan sesuatu kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang nanti mungkin bisa dibahas bersama. Yang pertama, bagaimana selama ini Bapak Ibu memenuhi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi segera? Apakah harus memaksakan diri atau harus bersabar atau bagaimana? Di sini saya minta pendapatnya dari yang berkenan berpendapat. Siapa nih untuk pertanyaan pertama? Mas Agus, minta tolong. Mas Agus. Bisa dan untuk keluarganya. Ya, coba Mas. Bagaimana selama ini Mas Agus memenuhi kebutuhan dasarnya? Nah, kebutuhan dasarnya ini ada 4, Mas. Ada belonging, ya. Belonging itu membutuhkan merasa diterima dan membutuhkan kasih sayang. Terus yang kedua, power. Power itu bisa atau memiliki kekuatan. Dan kemudian yang ketiga, fun. Fun itu kesenangan. Jadi kan kita manusia itu butuh 4 dasar itu. Yang keempat adalah kebebasan. Bagaimana Mas untuk memenuhi yang pertama? Yang belonging, Bu. Yang untuk pertanyaan pertama, bagaimana memenuhi kebutuhan dasar? Iya, betul. Cara saya untuk memenuhi kebutuhan dasar saya itu ya dengan cara melakukan hal-hal yang menurut saya membahagiakan diri saya sendiri, Bu. Seperti mungkin mengajar sesuai dengan cara saya, metode saya, tanpa kemudian menggunakan cara yang tidak merdeka mengajar dulu. Cara saya itu yang pertama kalau untuk mengajar. Kemudian yang lainnya, ya intinya saya melakukan sesuatu hal sesuai dengan diri saya sendiri. Nah, itu cara saya untuk memenuhi kebutuhan dasar saya. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Agus. Tepuk tangan untuk Mas Agus. Jadi Mas Agus sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam hal mengajar di sini, itu yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang kedua, coba pertanyaan, hal mana yang paling penuh dalam diri kita? Jadi begini maksudnya, dalam memenuhi 4 kebutuhan itu manusia, ya, bagaimana cara kita memenuhinya
dan paling banyak itu yang mana? Apakah kita senang dengan kesenangan atau kebebasan atau kekuatan yang nanti kita mengatakan bisa, atau kita benar-benar hanya butuh kasih sayang seperti itu. Nah, di sini saya minta pendapatnya dari Bu Hesti. Hesti atau hati? Bu Hesti, Bapak. Oke. Kasih sayang ya. Hal mana yang paling penuh dalam diri Bu Hesti dalam menikmati kebutuhan pokok tersebut? Apakah butuh kasih sayang, kebebasan, atau yang mana yang paling penuh, atau bagaimana jawabannya? Terima kasih Bu Nur. Kalau buat saya pribadi, jujur saya mungkin agak kemaruk, saya empat-empatnya. Karena saya tidak bisa memilih hanya sebatas kasih sayang saja tanpa adanya sebuah kekuatan kalau buat diri saya. Karena secara mendasar manusia juga butuh kebebasan. Dalam mencapai kebebasan itu untuk apa? Untuk memperoleh yang namanya kenyamanan. Nah, tetapi semuanya itu kan kalau saya lihat dari lingkaran itu ada suatu batasan tertentu yang terbagi, sehingga saya tidak bisa memilih, tapi empat-empatnya harus bisa ada dari manusia lah. Tidak bisa lepas, makanya itu kalau saya lihat namanya kebutuhan dasar manusia, pastinya punya empat-empatnya. Menurut saya seperti itu. Berarti empat-empatnya harus dipenuhi, Bu. Kalau pemenuhan itu kan tergantung dari pribadi masing-masing. Dalam pemenuhan itu kita mau memilih apa? Sebagai contoh, ketika kita mengajar misalkan, ketika kita mengajar, nyun sewu nggih Mas Agus nih. Ketika kita melihat konteks kasih sayang, misalkan begitu. Konteks kasih sayang itu berada di pembelajaran dalam suatu kelas misalkan. Tapi kan tidak bisa disamakan ketika ada kelas yang notabene kasih sayang, konteks kasih sayang itu seperti apa? Ada contoh ini mohon maaf pengalaman. Iya, apa itu? Sebagai contoh, misalkan saya di kelas 10.1 dan 10.6 itu. 10.6 tipe anak-anak yang kinestetis dan sedangkan 10.1 anaknya pasif. Tidak bisa kita samakan bentuk kasih sayang itu. Sehingga power pun kita harus punya ketika kita berada pada anak kinestetis dan boleh disesuaikan dengan anak-anak di kelas 10.1. Apakah sama atau berbeda? Sehingga tidak bisa kita pisah-pisahkan. Itu menurut saya pribadi. Jadi bagaimana mengkolaborasi dan mengelaborasi dari kebutuhan dasar itu menurut saya. Bagaimana Bapak Ibu? Bu Molek masih? Terima kasih Bu Nur. Kalau tadi Bu Hesti memilih semuanya, memang pada dasarnya ya kita semuanya ya. Tapi kalau tadi disuruh memilih di antara itu, saya memilih yang menyenangkan. Karena kalau menyenangkan itu berarti sesuai dengan hati kita. Insya Allah kalau suatu dengan segala dilaksanakan dengan menyenangkan akan menghasilkan suatu yang positif. Karena tidak ada tekanan baik dari dalam maupun luar. Karena semua dilaksanakan dengan penuh rasa senang hati. Mungkin kita kaitannya dengan siswa. Kalau kita mengajar menyenangkan pun anak-anak akan lebih senang. Insya Allah materinya masuk daripada anak yang ketakutan. Mendengar suara gurunya saja sudah takut, mendengar suara sepatunya sudah takut. Bagaimana dia bisa menerima pelajaran dengan baik? Tetapi kalau anak-anak sudah merasa senang, insya Allah anak-anak merindukan Bapak Ibu guru. Terima kasih. Tepuk tangan. Nah, intinya dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, ya memang empat-empatnya itu memang harus dipenuhi. Cuma mungkin takarannya masing-masing, karena individu dari kita masing-masing punya mana yang harus didahulukan dan kemudian mana yang harus dikurangi. Intinya empat kebutuhan tersebut harus diperoleh. Tujuan utamanya untuk kelingkaran yang terakhir kecil itu, nggak nampak nih itu. Survival. Ya, survive itu untuk menuju kesuksesan. Jadi mana yang kita dahulukan seperti itu. Paham ya Ibu Bapak di sini? Selanjutnya kita lanjut ke ini Pak, masih Pak satu lagi sebentar. Ini ada satu kasus yang bisa kita bacakan. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil
dengan baik dan lancar. Nah, di sini ada pertanyaan dari ibunya. Apa yang membuat Dimas ingin bisa menyetir mobil? Nah, pertanyaan ini tentunya apabila dilemparkan ke Bapak Ibu sebagai posisinya Dimas akan menjawab yang mana, apakah belonging atau power atau fun atau freedom, begitu. Oh, ini mau bertambah, silakan. Kelihatannya gampang banget juga ya, cuma lebih ke power ya, artinya mungkin dia ingin mendapat pengakuan bahwa saya mampu, maksudnya sudah mampu, bisa mandiri, nggak tergantung pada orang tua. Mungkin itu. Ya, oke. Terima kasih. Pertama, selanjutnya siapa nih? Ya, oke. Mbak Maria, oke boleh. Mbak Maria. Untuk masuk sini bagaimana? Ya, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mengajarkan menyetir mobil sampai ia bisa menyetir mobil. Nah, ibunya bertanya, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Keinginan yang kuat ya, kalau menurut saya keinginan yang kuat. Kalau Dimas itu bisa melaksanakan, bisa menyetir mobil di usia, mungkin di usia remaja ya, yang memang belum banyak di usia segitu sudah bisa nyetir mobil. Biasanya kan memang hanya sepeda motor diizinkannya. Nah, dia di usia segitu sudah bisa nyetir mobil, jadi keinginan kuatnya dan kemauan dia untuk lebih sudah terpenuhi. Oke, berarti ini mengarah ke power juga ya, ke teman-teman. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Bu Maria. Nah, jadi kesimpulannya, intinya memang pada dasarnya 4 kebutuhan tadi harus dipenuhi bersama-sama, cuma mana yang didahulukan atau porsinya mana yang banyak, lebih banyak dibandingkan 3 kebutuhan yang lain. Oke, lanjut Pak. Nah, Bapak Ibu, ini slide ini mengantarkan kepada diri kita untuk refleksi diri, refleksi diri terkait menghadapi murid-murid kita yang melakukan suatu kesalahan atau secara tidak sengaja atau sengaja melakukan kesalahan. Apa yang telah kita lakukan sebagai guru? Begitu Ibu. Yang pertama di sini, pernahkah kita melakukan model setrap, model mengambil atau mengurangi hak-hak murid? Contohnya, karena terlambat, ya kamu berdiri dulu di depan kelas, kayak gitu. Pernah tidak Ibu Bapak? Nah, kenapa tidak kita lakukan? Harusnya apa yang dilakukan oleh murid di sini, tentunya kita harus tahu tujuan murid, kenapa guru melakukan model setrap itu. Misalkan di sini tembok-tembok dulu masih ada beberapa guru yang melakukan model setrap. Ini tentunya punya tujuan. Tujuannya adalah agar murid tidak mengulangi kesalahan yang sama. Maksudnya biar jelas, kapok kayak gitu, biar malu tidak mengulang lagi. Nah, kemudian yang dilakukan, apa yang terjadi dampaknya adalah kenyataannya murid mengulangi kesalahan yang sama. Betul atau tidak Ibu? Betul. Ini. Nah, karena melakukan kesalahan yang sama, kita sebagai guru itu rasanya gimana? Enak, jengkel, marah. Nah, jengkel, marah, akhirnya saking keselnya kita mengulang kedisiplinan yang sama lagi. Nah, kamu besok terlambat lagi, silakan berdiri di setrap lagi di depan kelas. Nah, kalau seperti itu, apa yang terjadi pada diri kita sebagai guru? Kita akan menjadi guru, maaf, ini guru yang tidak berhasil mendidik murid. Seperti itu Ibu Bapak. Nah, selanjutnya yang muncul adalah kita memberikan label murid kita bahwa murid kita adalah bandel, nakal, dan susah. Betul tidak Ibu Bapak? Betul. Betul. Nih.
Nah, itu makanya di sini dalam materi ini yang akan kita pelajari bagaimana kita menghadapi siswa yang mempunyai kesalahan yang baik itu sengaja atau tidak dengan arif dan bijaksana, bagaimana diterapkan dalam prosesnya yang kita kenal dengan apa Pak Ki? Materi yang selanjutnya restitusi. Nih, kita lihat ini restitusi pengertian dari dosen. Jadi dosen itu berpikir karena kejadian tadi, kejadian yang seperti tadi, dan akhirnya dosen menuliskan dalam bukunya. Di sini menyampaikan restitusi adalah proses menciptakan kondisi lagi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berarti di sini mengatakan pada murid kita untuk menjadi mempunyai karakter yang lebih kuat lagi walaupun tadi pernah melakukan kesalahan. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi yang mencari solusi itu bukan guru, tapi siswa sendiri yang telah melakukan kesalahan. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dia harus bisa menerapkan pada diri sendiri dan juga pada orang lain. Seperti itu untuk pengertian dari restitusi dari dosen. Lanjut. Untuk ciri-ciri restitusi itu pada dasarnya ini ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi apa yang dilakukan dalam proses restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan untuk menebus tapi belajar. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. 4, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Dan 8, fokus pada solusi. Dan yang terakhir, mungkin ini yang butuh proses agak lumayan, adalah lumayan berat dan perlu proses yang cukup waktu, yaitu bagaimana mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya biar tidak merasa canggung, segan di dalam kelompoknya. Jadi kita guru pun nanti harus sampai mengantarkan seperti itu. Jadi kembalikan lagi, begitu. Baik, selanjutnya Pak Ki. Nah, ini ada pertanyaan dari saya. Dalam proses restitusi, sebenarnya kita sebagai guru telah melakukan beberapa posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama adalah pemukul. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Nah, ini yang saya tanyakan. Apa yang telah Ibu Bapak lakukan terhadap siswa yang telah melakukan kesalahan, baik itu sengaja atau tidak? Apakah Bapak Ibu telah menerapkan politik sistem kontrol 1 atau sampai 5? Nah, ini saya minta pendapat ibu-ibu, bapak-bapak untuk menerapkan ini dalam bentuk tulisan. Sebentar, ini saya pergi, monggo. Ini ada sebentar. Ya, jadi cara mana yang telah kita lakukan? Pilih, monggo. Pilih di antara 5 ya? Oke, Bu. Pilih di antara 5. Ditulis apakah kita sebagai guru itu pemukul, atau pembuat merasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer.
Nah, nanti kalau sudah ditulis, saya minta tolong nanti Mas Agus untuk dapat membantu saya untuk nanti ditempel tulisan Bapak Ibu, silakan ditempel di kertas manila seperti itu Ibu Bapak. Nih. Mau penghukum atau manajer? Sana ada Islam. Satu saja, satu lagi satu ya. Oh ya, iya salah satu atau dua boleh. Di sini Satu. Ini mau kita Ya, bersatu. silakan Mas Agus dibantu. Mas Agus sudah mengatakan pembuat merasa bersalah. Ya, oke. Terus mau memilih apa? Amin. Monggo. Ayo, makan. Baik, sebentar Mas Agus, kita baca bareng-bareng. Ini ada yang posisi 1 membuat merasa bersalah, ada 2, terus 3, terus kemudian 4. Nah, kemudian yang sebagai teman sudah ada 3 juga 4, dan yang sebagai manajer 1, 2, 3, 4. Oke, sama-sama. Alhamdulillah sudah ada suara. Berarti apa yang nanti kita akan pelajari nanti, apakah yang sudah kita lakukan itu sudah benar? Apakah kita hanya sebagai penghukum atau sebagai pembuat merasa bersalah, atau nanti endingnya yang manajer? Nanti kita pelajari di slide berikutnya. Terima kasih Mas Agus, bisa duduk kembali. Dan Bapak, tadi sudah kita saksikan videonya. Di sini kalau kita menyaksikan video tadi, ini tadi adalah video saya melaksanakan restitusi. Oke. Namun di sini menurut Ibu Bapak, saya melakukan restitusi sebagai guru yang menerapkan posisi kontrol yang mana, begitu Ibu Bapak. Apakah saya menerapkan yang tadi, yang penghukum, atau pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai manajer, begitu Ibu Bapak. Kembali ke slide-nya Pak. Yang ini. Mari kita bahas satu-satu Ibu Bapak untuk pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah di sini guru akan bersuara lebih lembut, kemudian dilakukan pembuat merasa bersalah biasanya berceramah. Tadi mungkin sedikit berceramah dan menunjukkan kekecewaan mendalam. Biasanya kamu nggak kasihan apa sama ibu kamu, kok kamu begini melakukan hal seperti itu. Jadi suaranya direndahkan, tapi ujung-ujungnya anak itu merasa bersalah. Nah, karena anak merasa bersalah, di sini nanti dampaknya murid akan merasa rendah diri dan merasa gagal seperti itu. Kemudian yang sebagai teman, di sini guru pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif, membuatkan alasan-alasan untuk murid. Namun di sini nanti dampaknya bahwa murid tersebut nanti akan tergantung pada guru dan tidak menjadi mandiri. Begitu. Nah, selanjutnya untuk posisi kita sebagai pemantau, guru mengawasi, memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui, memantau dan menghitung, mengukur kedisiplinan murid,
Namun di sini nanti dampaknya menitik beratkan pada diri sendiri mendapatkan hadiah atau mendapat hukuman. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Manajer di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan, menemukan solusi permasalahannya. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai-nilai kebajikan yang telah dilakukannya, gitu. Nah, di sini kalau kita sudah paham dari teori tersebut atau posisi kontrol tersebut, tadi saya sudah melakukan yang mana ya dari video tadi? Sistem manajernya. Berarti di sini kalau tadi kita lihat manajer itu adalah tadi pengertiannya seperti itu, di mana langkah-langkahnya diawali dari identitas masalah, ya, mengidentifikasi dulu. Kemudian setelah mengidentifikasi, menstabilkan. Jadi jangan sampai anak itu merasa takut, kita panggil kayak gitu, terus tidak kemudian diolok-olok di depan kelas. Itu adalah salah satu cara menstabilkan identitas. Kemudian yang ketiga, validasi tindakan. Validasi itu menanyakan apakah itu benar atau salah terkait adanya keyakinan kelas yang sudah disepakati. Di mana keyakinan kelas itu didapat dari kelanjutan dari setelah membuat peraturan kelas, di mana nanti keyakinan kelas itu akan muncul dengan dirinya sendiri. Kemudian setelah menanyakan keyakinan kelas adalah mencoba membuat intervensi sedikit, di mana mengarahkan kepada siswa untuk dapat memberikan solusi ataupun mencari solusi sendiri. Biasanya ini siswa akan sadar dengan dirinya bahwa dirinya salah dan akan mengatakan dirinya berkonsekuensi melakukan hal-hal yang lebih baik mungkin untuk menebus kesalahannya tadi, walaupun tidak dipaksa oleh guru, seperti itu. Nah, ini sudah tadi Pak, sudah ya. Terus ini sudah tadi langkah-langkahnya sudah kita sepakati dan saya sampaikan menstabilkan identitas. Ini tadi berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi tidak usah kemudian ditanya-tanya lagi atau ininya hanya ditanya kemudian diluruskan dan kemudian kita berikan karakter baik bagaimana solusinya. Ini adalah tugas guru, sehingga di sini mungkin pertanyaan yang muncul, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi itu yang akan nanti muncul dalam diri siswa. Nah, selanjutnya untuk validasi tindakan, di sini membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Ini guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Atau mungkin di sini tadi kalau saya mengatakan tadi, bagus ya kamu kok tidak pakai batik hari ini. Jadi bukan suatu kesalahan, kita mengatakan bagus dulu. Pastilah anak itu punya alasan kenapa dia tidak memakai baju batik. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Ini tentunya keyakinan yang sudah disepakati di kelas. Alhamdulillah beberapa kelas sudah saya arahkan untuk membuat keyakinan kelas dari peraturan kelas yang sudah dibuat, dilanjutkan untuk membuat keyakinan kelas. Cuma mungkin anak-anak belum ada yang sudah dipasang atau ini masih dalam proses penulisannya, seperti itu. Nah, ini intervensi yang terakhir tadi. Intervensi bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif atau tidak kekerasan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Seperti apakah kamu ingin berbuat lebih baik, apakah wajar membuat kesalahan, bisakah kita memperbaikinya. Itu nanti akan muncul jawaban dari siswa yang sadar akan berusaha untuk kembali menjadi pribadi yang baik dan lebih berkarakter.
Nah, ini respon siswa terkait setelah melaksanakan restitusi. Restitusi, saya menjadi merasa berkarakter lebih baik lagi, dihargai dan bertanggung jawab. Jika saya melakukan restitusi, saya merasa dihargai dan bertanggung jawab. Sudah, Ibu Bapak, berarti tadi intinya anak itu merasa senang ketika melakukan suatu kesalahan, bukan kemudian dihakimi begitu saja, tapi kita siswa tersebut diproses dengan baik tanpa harus disalahkan di depan forum. Nah, sehingga di sini mereka mengatakan bahwa merasa dihargai. Nah, dari dihargai tersebut nanti akhirnya muncul suatu ada konsekuensi tadi. Ada konsekuensi untuk menebus kesalahan, itulah yang itu intinya dia harus berusaha bertanggung jawab. Jadi intinya dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Giarto, materi poin 1 sampai 3 tadi tentang budaya positif, sampai yang terakhir tadi adalah restitusi, adalah pada intinya kita di sekolah ini berusaha menerapkan budaya positif. Nah, budaya positif diawali dari pertama yaitu adanya peraturan kelas, kemudian diterapkan menjadi keyakinan kelas. Dari adanya keyakinan kelas, kalau diyakini dan dilakukan setiap hari dan membudaya, nanti akan tercipta lingkungan sekolah yang positif. Nah, dari lingkungan sekolah yang positif, maka budaya positif di sekolah ini tercapai atau berhasil. Mungkin itu saja, barangkali ada Bapak Ibu yang mau menanyakan terkait materi hari ini, monggo saya persilakan. Mohon maaf, dulu saya mau menanyakan sesuatu. Sebenarnya mungkin teman-teman yang lain juga sudah pernah melakukan restitusi. Kebetulan saya juga sudah menggunakan sistem ini, restitusi ini di beberapa siswa saya. Dari beberapa pengalaman yang saya sudah lakukan mengenai restitusi ini, itu terkadang tadi kan ketemu siswa yang langsung menyadari kesalahan, betul. Pengalaman saya sebenarnya ada anak-anak yang dia sebenarnya tahu kesalahan itu, satu, dia terkadang mencoba lagi kesalahan yang sama, apakah guru itu juga akan melakukan hal yang sama ataukah tidak. Kedua, kadang ada anak yang hanya sebatas diam, pura-pura tidak tahu terkait kesalahannya dia itu apa, dan ada yang memiliki cara pandang itu adalah suatu kesalahan yang wajar, begitu. Dan yang ketiga, karena mohon maaf, banyak istilah yang namanya baper, perasaan, sehingga kadang mereka sudah mengklaim dirinya dia itu bahwa saya sudah biasa seperti ini kan, jadi akhirnya namanya itu, padahal kita tidak menyebutkan anak itu bandel atau anak itu apa gitu kan, karena mungkin lingkungan yang sudah memberikan identitas itu, sehingga ketika kita berusaha melakukan itu, anak itu cenderung malah seperti membentengi diri Bapak, itu seperti itu. Dan yang keempat, mungkin siswa itu hanya bisa pada guru itu saja, tapi belum tentu dengan guru yang lain. Menurut guru seperti apa, mohon arahannya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Desti yang pertanyaannya Masya Allah mantap banget nih. Nah, ini yang menguji dari kita bersama untuk menganalisis dari permasalahan-permasalahan yang memang pada notabene-nya sekolah kita sudah melaksanakan restitusi ya, secara langsung ya, dan terprogres dengan baik. Nah, tadi yang ditanyakan adanya bentuk-bentuk kesalahan yang dilakukan anak itu, ya mulai dari mengulang kesalahan tersebut, bahkan secara sengaja bagaimana pendapat guru ataupun bagaimana sikap guru mengatasi kesalahan-kesalahan yang sama seperti itu. Intinya ya kita kembali kepada ke diri kita sebagai guru
Itu menurut saya ya. Kembali kepada diri kita, mungkin kita bisa saja menurunkan grade, jangan langsung menjadi manajer, tapi kita menurunkan dulu untuk menjadi teman. Nah, mungkin ketika kita menjadi teman, anak tersebut akan nyaman dengan kita, atau mungkin dengan beberapa guru, ya, terus kemudian bisa menyampaikan permasalahannya yang nanti kemudian akan bisa dicarikan solusinya bersama. Namun, setelah kita posisi ada menjadi teman, jangan biarkan anak itu terpaku ataupun tergantung pada diri kita. Arahkan anak itu atau murid kita ke berusaha menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Diarahkan bagaimana cara kitanya, dengan cara memantik atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akhirnya ya insya Allah anak tersebut akan terbesit untuk bertanggung jawab terkait permasalahan ataupun hal-hal yang telah dilakukan, yang nanti berusaha mencari konsekuensinya atas kesadaran diri sendiri, bukan kemudian kita paksakan. Karena tadi seperti yang disampaikan Pak Muarif juga memaksa kita waktu sebagai orang dewasa, memaksa itu ada arahan yang bagus tapi ternyata itu tidak bagus. Seperti itu, Ibu. Mungkin sudah bisa diterima, Ibu. Baik, ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Saya menambahkan. Oke, monggo Pak Ki kalau mau menambahkan. Ya, terima kasih. Betul tadi yang disampaikan dulu terkait dengan pertanyaan dari Bu Yasti, hanya ingin menambahkan saja terkait dengan hubungannya dengan anak-anak yang ketika sudah diberikan restitusi namun tidak ada dampak yang positif. Yang akan saya tambahkan di sini adalah terkait pembiasaan keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Mengapa ini berhubungan? Karena di dalam keyakinan kelas ini nanti si peserta didik akan membentuk keyakinan dari pemikiran mereka sendiri. Tentunya dengan bantuan dari Bapak Ibu semua. Untuk menentukan satu keyakinan tadi, seperti contoh yang tadi saya sampaikan terkait dengan uang 10.000 di dalam kelas kok tidak ada yang mengambil, itu salah satu bentuk keyakinan yang terpatri dari dalam diri siswa tersebut. Dia tidak memikirkan hukuman, tidak ada memikirkan hadiah, motivasi eksternalnya tidak ada, murni motivasi internal. Dia merasa bahwa itu bukan milik saya, maka saya tidak akan mengambil, walaupun tidak ada hadiah. Kalau saya memberikan, walaupun tidak ada hukuman, kalau saya juga mengambilnya untuk jajan saya, karena tidak ada yang tahu. Tapi si anak mau mengembalikan atau tidak mengambil uang tersebut karena sudah ada keyakinan terpatri dalam diri. Dan ini bisa kita mulai dari membentuk satu keyakinan di kelas tersebut. Jadi mulai nempel dibentuk keyakinan kelas yang positif tentunya untuk membentuk motivasi internal. Saya kira itu Ibu, karena motivasi internal lebih kuat daripada motivasi eksternal. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Kiarto. Bu Nani, silakan monggo kalau mau nambahin. Enggak usah pakai. Oke, matur nuwun. Alhamdulillah dapat ilmu banyak. Oke, nanti minta tolong kita IHT disampaikan ulang biar untuk mengingatkan Bapak Ibu yang lain juga dan kita diskusi seperti ini. Mbak Nur pagi, berarti kalau misalnya ada anak salah, saya mengulangi pertanyaan ini. Halo Mbak Malia, kalau misalnya ada anak salah, ya, misalnya A salah, ya, kita tahu anak itu berperilaku kurang baik lah. Nah kemudian didudukkan bareng oleh beberapa guru, itu kira-kira betul atau salah itu? Ya, saya hanya ingin dijawab betul dan salah.
Gimana Pak Ki? Betul. Kalau saya Ibu, mohon maaf barangkali pemahaman saya juga kurang. Lebih baik ditutukan dulu berdua Ibu. Berarti intinya 4 mata dulu. Nanti kemudian selanjutnya ditutukan lagi dengan si guru berikutnya. Nah intinya nanti keterangannya itu akan sama nggak dengan pertanyaan yang sama. Kalau jawabannya sama, maka benar-benar itu adalah jawaban yang kualifikasi. Jadi intinya anak itu benar memiliki suatu alasan. Nah, alasan mengapa dia melakukan suatu kesalahan seperti itu.